Saya meyakini kehidupan orang percaya harus terus mengalami adanya aliran-aliran air hidup yang semakin memancar keluar dari hatinya. Aliran itu harus dijaga dan ditingkatkan agar dapat dengan deras mengalir. Injil Yohanes pasal 7 ayat yang ke-38 mengatakan, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Karena lewat aliran-aliran air hidup yang ada, akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan sehari-hari kita. Seluruh aspek hidup kita dari pelayanan, pekerjaan, keluarga, kesehatan, keuangan, hubungan sosial, dan lain-lain akan menjadi hidup. Yesaya 47 ayat yang ke-9 mencatat, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Penting agar kita terus memperhatikan aliran-aliran air hidup yang mengalir dari hidup kita. Iblis akan selalu berupaya menghambat aliran air hidup dalam diri kita dengan cara membendung atau menyumbat aliran air hidup sehingga berhenti mengalir, atau membuat kita mengalami kebocoran rohani dalam batin kita dengan adanya berbagai tekanan masalah atau konflik batin. Saat kita tersumbat atau bocor, maka hati kita akan mulai merasa kering, suam, ataupun hambar. Tidak ada lagi passion untuk mencari Tuhan. Roh haus dan lapar akan Tuhan mulai hilang. Kita mulai mengandalkan kekuatan diri sendiri, tidak lagi mengandalkan Tuhan dan firman-Nya. Jika ini terus dibiarkan, kita akan kehilangan keterhubungan dan kebergantungan dengan Tuhan. Kita tidak lagi melekat pada pokok anggur dan menjadi ranting-ranting yang kering. Yohanes 6 ayat yang kelima. Tidak ada alternatif, kita harus menjaga aliran air hidup itu supaya senantiasa memancar. Pastikan selalu ada kobaran roh yang menyala-nyala. Gelora sukacita, lingkupan hadirat Tuhan dan kasih ilahi dapat terus memenuhi batin kita. Jangan pasif. Segera lakukan perlawanan terhadap pekerjaan musuh yang ada dengan cara menaikkan level air hidup dalam diri kita. Yang pertama, kita harus memiliki level air kehidupan yang semakin naik, lebih tinggi dari apa yang iblis atau musuh coba bendung. Kitab Yesaya pasal 59 ayat yang ke-19 dalam Alkitab bahasa Inggris dituliskan, "So shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun." Perhatikan kalimat berikut. "When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him." Terjemahan bebasnya di bagian B adalah, ketika musuh datang menyerbu seperti suatu banjir, Roh Tuhan akan menaikkan standar untuk menghadang musuh yang datang. Saya mendapati musuh atau iblis terus berupaya secara aktif untuk membendung aliran air hidup dalam diri orang percaya. Kitab Yesaya pasal 47 ayat 3-5 mencatat, ada aliran air hidup yang semakin meningkat dalam bait kudusnya. Kita ini adalah bait kudusnya. 1 Korintus 6 ayat 19. Saat iblis membendung semata kaki, maka aliran air hidup dalam diri kita harus minimal menjadi selutut agar melampaui batas bendungan yang ada. Saat iblis membendung selutut, maka minimal kita naik harus jadi sepinggang agar bisa melampaui bendungan tersebut. Intinya, kita harus selalu ada di atas. Ketika kita sudah ada dalam level yang lebih tinggi, maka kita pun bisa dengan mudah menjebol bendungan pekerjaan musuh yang ada di bawah kita. Namun kalau level kita dengan musuh masih sama atau setara, maka kita perlu kekuatan yang lebih besar untuk menjebol sumbatan atau halangan yang ada. Oleh karenanya, doa bahasa roh yang berkobar-kobar memberikan manfaat yang sangat besar. Selama ini iblis berhasil melepas tipu dayanya agar orang percaya menggunakan bahasa roh dengan lemah dan bersuara secara pelan-pelan saja. Atau sebaliknya, bersuara keras dengan logat-logat ganjil belaka tapi tanpa adanya bobot. Kita ditipu
supaya tidak menyadari manfaat yang sesungguhnya, bahwa bahasa roh adalah senjata yang Tuhan beri untuk menjebol segala sumbat atau timbunan yang sudah dibangun oleh musuh, sebagai sarana untuk memperbesar pancaran air hidup, yaitu kehidupan Zoe yang ada dalam diri kita, juga sebagai sarana untuk memperbesar kapasitas manusia roh kita menjadi semakin perkasa dan lebih kuat dari yang sebelumnya. Karena musuh kita aktif, maka kita harus lebih garang dan agresif untuk menaklukkannya. Yang kedua, doa dengan suara intensitas yang lebih kuat akan membungkam mulut musuh dan pendendam. Kitab Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang kedua mencatat, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Lewat ayat di atas saya menemukan beberapa fakta rohani. A. Sejak kita alami kelahiran baru, Tuhan sudah memberi dasar kekuatan untuk melawan musuh. Secara potensi, kita bisa melawan musuh. Pastikan dasar kita adalah apa yang menjadi firman-Nya. B. Bayi-bayi adalah bahasa metafora atau gambaran untuk orang percaya yang murni atau tulus, tidak memiliki selubung-selubung kemanusiawian dan keduniawian. Anak yang menyusu adalah gambaran dari orang percaya yang selalu diliputi roh yang haus dan lapar akan Tuhan atau kebenaran. Ada kerinduan untuk terus mencari Tuhan dan kebenarannya. C. Bayi yang lapar tidak pernah kompromi atau sungkan untuk meminta susu. Bila ia lapar, pasti ia akan menangis dengan suara yang keras, saking kerasnya, terkadang sampai membangunkan seisi rumah di tengah malam. Bahkan tetangga pun bisa mendengar. Demikian pula kita sebagai ciptaan baru bisa berdoa dengan suara yang jelas dan lantang. Kitab 1 Petrus 5 ayat 8-9 mencatat, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Pernahkah Anda mendengar singa mengaum? Auman singa itu sangat kuat dan keras intensitasnya, bersifat intimidatif dan menakutkan. Suara singa yang mengaum-ngaum adalah gambaran suara yang dilepaskan oleh iblis di alam roh. Terdengar dengan kuat di pikiran. Wujudnya berupa suara-suara sumbang, suara-suara kekhawatiran, kata-kata negatif, dan sebagainya. Tidak heran orang yang telah mendengar auman singa akan merasa kecut hatinya, mulai diliputi rasa khawatir. Tanpa diperintah dari pikiran kita, seperti mulai membuat skenario-skenario gambaran buruk dan negatif. Auman ini membuat kita menjadi kerdil dan siap ditelan oleh musuh. Saya mendapati kita harus melawan auman singa itu dengan intensitas suara yang lebih keras. Keras di sini bukan sekedar berteriak dengan suara lantang, namun ada kebebasan dalam batin kita untuk mengekspresikan dengan lantang sesuai dengan pekerjaan firman dan roh yang terjadi dalam batin kita. Mungkin awalnya kita merasa masih ada dalam tekanan, tapi berdoalah terus, mendesaklah terus dalam hadiratnya sampai kita rasa ada roh yang berkobar-kobar. Lanjutkan berdoa dalam roh dan deklarasi dengan suara yang keras, dan terus mendesak sampai alami kebebasan dalam mengekspresikan apa yang kita rasakan dalam batin kita. Saat itu hati kita yang sudah tumpat dengan kata-kata firman akan dapat mengalir keluar dengan deras, dan suara auman itu akan berhasil kita bungkam dengan firman dan pekerjaan rohnya. Amin.